Bapak kok nampaknya menjadi pembicaraan yang begitu hangat dibicarakan. Berapa ton dalam per hari itu sampah yang dibuang masyarakat atau per bulan dirata-ratakan? Kalau berdasarkan hitungan matematik dari LH secara akademis, sampah dihasilkan oleh setiap individu 0,5 kg per hari per individu. Nah, kalau kita hitung penduduk Kota Sungai Penuh lebih kurang 100.000 jiwa, maka per hari 0,5 kali 100 berarti sekitar 50.000 kg per hari. Berarti sekitar 50 ton per hari. Nah, 50 ton ini setiap hari kalau seandainya terjadi hari-hari besar ataupun kegiatan-kegiatan masyarakat yang memang full. Tapi kalau rutin dari pantauan LH itu lebih kurang 30-35 ton per hari. Nah, selama ini sampah itu kita buang ke tempat pembuangan sampah yang ada di RKE. Namun sesuai dengan visi misi pemerintah Kota Sungai Penuh saat ini, kita ingin pembuangan sampah ini bukan dibuang tetapi diolah. Nah, ini yang sedang kita upayakan. Dan insya Allah ini akan jalan di pertengahan tahun 2022 ini. Nah, polemik sampah terjadi di Kota Sungai Penuh ini itu dikarenakan adanya penutupan pembuangan sampah akhir di RKE. Nah, ini yang membuat masalah sampah mencuat di Kota Sungai Penuh. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata, masalah sampah di Kota Sungai Penuh kan seperti biasa-biasa saja. Tapi di media sosial kan seolah memang terjadi penumpukan sampah di Kota Sungai Penuh. Nah, di LH memang setiap hari itu melakukan pembersihan sampah. Memang kita tidak bisa memaksakan diri untuk TPS 3R ini cepat terlaksana, dikarenakan ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Memang rencana kita 31 Mei kita akan launching daripada TPS 3R. Namun dikarenakan adanya hambatan seperti bahan baku, mesin yang memang tidak bisa kita dapatkan di Kota Sungai Penuh, maka otomatis kita harus memesan dari luar daerah. Nah, untuk pembangunan fisik, insya Allah mungkin bisa kita lihat dari 16 desa yang ada di tempat pilot project daripada TPS 3R ini, itu semuanya sudah hampir 50% itu sudah jadi. Tinggal 50% tinggal penanganan masalah atap dan juga pengecoran lantai. Nah, itu yang belum. Tapi 1 minggu ke depan insya Allah semuanya sudah siap. Dan mesin pengolahan pun saat ini sedang perjalanan ke Kota Sungai Penuh. Jadi berdasarkan hasil rapat evaluasi kemarin, insya Allah tanggal 10 Juni, nah itu mesin sudah datang dan bisa kita operasikan. Nah, kalau ini jalan, insya Allah Kota Sungai Penuh itu terbebas dari penumpukan sampah. Karena dari hitung-hitungan LH secara akademis, desa kita ada lebih kurang 69 desa kelurahan, sedangkan kapasitas sampah kita 50 ton, maka apabila terbagi di semua desa akan terjadi minus sampah di Kota Sungai Penuh. Ditambah lagi dengan setiap kawasan ataupun TPS 3R kawasan itu yang berbentuk setiap kecamatan satu buah TPS 3R, dan kapasitas desa dan kawasan itu juga berbeda. Kalau desa kita anggap maksimal 1 ton per hari. Nah, kalau di kawasan itu maksimal 5 ton per hari. Nah, itu kan bisa kita kali-kali secara matematik sampah insya Allah bisa terolah dengan baik di Kota Sungai Penuh. Nah, menunggu inilah kita memang terjadi sedikit miskomunikasi dengan masyarakat, karena masyarakat membayangkan dengan kapasitas sampah lebih kurang 50 ton per hari dibuangnya kemana. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, ini Pak Wali selalu mengupayakan tempat pembuangan sampah ini memang kita mencari tempat yang aman. Sebenarnya Kota Sungai Penuh telah memiliki TPST di kilometer 14 Puncak. Secara AMDAL, secara administrasi, secara akademis semuanya layak untuk kita gunakan. Namun di sini kita juga tidak menutup mata
karena ada penolakan dari masyarakat. Nah, masyarakat yang menolak itu memang mereka berpikir nantinya akan terjadi serapan air ke daerah mereka. Namun secara akademis sebenarnya itu tidak jadi masalah. Namun karena image kita yang berbeda-beda dan pola pikir kita yang memang tidak sama, maka terjadi penolakan. Sebenarnya kalau kita paksakan kita bisa masuk, karena itu memang milik kita secara aturan kita juga memenuhi. Tapi karena melihat situasi dan kondisi, maka Pak Wali tidak ingin terjadi bentrokan antara aparat dan juga antara masyarakat. Maka kita memilih untuk tidak membuang sampah di kilometer 14. Nanti akan kita alih fungsikan kilometer 14 itu menjadi misalnya tempat pembibitan atau taman dan sebagainya. Maka kita mencoba untuk melihat di daerah lain yang kemungkinannya bisa dan risikonya kecil. Nah, saat ini kita mengupayakan di RPT. Nah, itu pun sementara menjelang TPS 3R ini berjalan maksimal. Tapi kalau memang TPS ini berjalan maksimal, insya Allah penumpukan sampah di Kota Sumedang ini bisa teratasi dengan baik. Apa himbauan pada masyarakat yang memproduksi sampah per hari? Nah, untuk kiat kita dalam rangka kebersihan di Kota Sungai Penuh, memang di DLH itu telah memiliki program di mana mereka bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat atau Pemdes dan juga bekerjasama dengan Pol PP dalam rangka untuk mensosialisasikan daripada program Kota Bersih, di mana kita sangat menyadari sumber sampah itu adalah dari rumah tangga. Nah, rumah tangga ini ada di desa. Nah, di desa ini yang akan kita nantinya akan keluarkan perwako, di mana perwako ini isinya salah satunya bagaimana sampah ini diberdayakan di desa masing-masing dengan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan. Pertama sekali masalah memilah sampah organik dan non organik, dan juga membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah pada aliran sungai ataupun tempat-tempat yang tidak wajar dibuang sampah. Nah, ini merupakan salah satu himbauan yang harus kita masifkan kepada masyarakat, karena kalau masyarakat sudah sadar tentang membuang sampah pada tempatnya, insya Allah petugas sampah pun dengan mudah untuk mengendali sampah di Kota Sumedang. Demikian Lono TV mengabarkan.